Garuda Muda sukses mengebas 6 poin sekaligus berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia U17. Pencapaian ini pun tak luput dari perhatian negara-negara ASEAN. Bahkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand hingga Filipina ikut memberikan respon mereka, yakni soal prestasi membanggakan timnas Indonesia U17. Publik Vietnam sendiri menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga mereka melihat wakil Asia Tenggara berhasil lolos ke Piala Dunia. Di pihak Vietnam, warganet Thailand pun juga memuji pencapaian timnas Indonesia muda di ajang dunia ini. Tim Thailand melihat ini sebagai contoh, jangan terus-terusan cari alasan saja. Demikianlah ujar netizen Thailand. Sebaliknya, Malaysia menyindir negara-negara ASEAN yang masih saja sibuk dengan gelar AFF-nya. Sedangkan timnas Indonesia sudah bersiap tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Netizen asal negeri Cina itu pun bahkan menyebut jika timnas Indonesia saat ini memiliki level yang berbeda. Indonesia saat ini sedang bersiap untuk bermain di Piala Dunia, sementara tim-tim ASEAN lainnya masih sibuk berebut gelar AFF. Itulah yang disebut level yang berbeda, ungkap warganet Malaysia. Pada kesempatan ini, Malaysia pun juga menyoroti kualitas pemain timnas Indonesia U17 yang mayoritas merupakan pemain lokal. Menurut mereka, pemain skuad Bavaria sangat berkualitas dan solid. Sementara itu, netizen Filipina pun ikut merasa bangga dengan raihan timnas Indonesia U17. Mereka merasa dengan pencapaian tim merah putih ini membuktikan bahwa tim ASEAN juga bisa bersaing dengan skuad-skuad kuat di dunia. Sementara itu, selidik punya selidik. Perjuangan skuad Garuda Asia tampil di Piala Asia U17 2025 malam tadi yang meraih tiket ke Piala Dunia U17 turut disaksikan oleh bek timnas Indonesia senior Rizky Ridho. Ridho diketahui memang sedang menjalani ibadah umroh di Arab Saudi, dan di sela-sela perjalanan suci itu Ridho menyempatkan hadir ke Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah yang menjadi lokasi tanding timnas Indonesia U17 melawan Yaman. Melalui fitur Instastory di akun Instagramnya, pemain Persija Jakarta itu memperlihatkan momen-momen kemenangan timnas Indonesia U17. Gol penalti Evandra Florasta dan ketika wasit meniup peluit direkam dan diunggah Ridho. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun juga memamerkan kebersamaan dengan pemain dan official timnas Indonesia U17 seperti Kapten Iputu Panji, pelatih Nova Arianto dan pelatih fisik Sofi Imam Faiza. Dalam unggahan itu, Ridho menuliskan komentar-komentar singkat seperti Yes dan World Cup. Ridho juga menampilkan foto bersama keluarga di tribun stadion. Penggawa timnas Indonesia itu pun menjadi salah satu supporter Mirza Firjatullah dan kawan-kawan yang memang tengah berjuang di pentas Asia untuk meraih tiket ke level dunia. Sementara itu, di tengah perasaan yang membuncah karena berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan besar, ada satu gestur yang ditunjukkan oleh Evandra Florasta kepada wasit yang Indonesia banget. Adalah momen hangat Evandra Florasta saat memberikan penghormatan kepada wasit dengan mencium tangannya. Aksi itu lantas menjadi viral di berbagai platform sosial media dan menuai banyak komentar lucu sekaligus pujian dari warganet yang mengapresiasi kerendahan hatinya. Di luar dunia maya, tindakan Evandra juga dinilai mencerminkan karakter positif yang patut dicontoh oleh generasi muda saat ini. Sebagai salah satu pilar penting di skuad timnas U17, sikap respek seperti ini memperlihatkan bahwa kemenangan tidak hanya soal skor, tapi juga etika di lapangan. Kebiasaan ini memang masih sering terlihat dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia, terutama di kelompok umur. Menariknya, Evandra sendiri merupakan pahlawan Garuda Asia lewat lesakan 2 golnya di laga semalam. Pasalnya berkat 2 gol tadi, timnas Indonesia U17 pun berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1. Keberhasilan ini sendiri tentu tidak terlepas dari kedisiplinan yang terus ditanamkan oleh para staf pelatih kepada para pemain. Diketahui bahwa Garuda Muda secara mengejutkan berhasil menaklukkan Taeguk Warriors dalam matchday pertama Piala Asia U17 2025. Namun, bak koin dengan 2 sisi, kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan pun juga membuat ekspektasi publik melonjak.
Hal itu pun turut dirasakan oleh sang juru taktik Nova Arianto. Oleh karena itulah, Nova menerapkan aturan ketat terhadap Livi Baker dan kolega. Ya, saya sangat bisa memahaminya, tapi saya minta pemain tidak terbuai dengan itu semua. Dan saya minta pemain untuk tidak melihat sosial media agar mereka tidak berlina. Dan saya meminta mereka untuk tetap fokus di pertandingan kita. Demikianlah kata Nova Arianto. Hingga kini Garuda Muda berhasil merekuk 6 poin. Semua pihak pun sepakat untuk para talenta muda ini tetap membumi, karena memang perjalanan masih begitu panjang. Berstatus sebagai juara grup C, maka Garuda Asia dipastikan akan berjumpa Raab Grup D pada babak perempat final Piala Asia U17 2025. Sejauh ini persaingan di grup D berjalan dengan ketat, sehingga keempat tim masih berpotensi untuk lolos ke perempat final via 2 tim terbaik. Diketahui grup tersebut berisikan tim-tim kuat seperti Tajikistan, Korea Utara, Iran, dan Oman. Dari ketiga negara itu, hanya Tajikistan lah yang belum pernah juara Piala Asia U17. Pencapaian terbaik Tajikistan U17 adalah menjadi runner-up Piala Asia U17 2018 usai kalah dari Jepang di final. Sementara sisanya, Iran pernah juara sekali pada 2008, Oman memiliki 2 gelar 1996 dan tahun 2000, dan Korea Utara juga punya 2 trofi yaitu pada 2010-2014.